Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang spirit Iqra, spirit membaca, yang akan saya ambil dari ayat-ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, yaitu dalam surat Al-Alaq, 5 ayat yang populer ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pernahkah kita bertanya-tanya, misalnya, kenapa sih Allah kok menurunkan 5 ayat ini menjadi ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Kenapa perintahnya perintah membaca, bukan perintah ibadah, misalnya sholat, misalnya zakat, puasa, haji, sodako, zikir misalnya. Tapi kenapa kok perintahnya perintah membaca? Nah, ini menarik sebetulnya. Nah, kita coba menyingkap rahasianya, walaupun hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi kita coba menyibak rahasianya. Nah, kita ingin mendekatinya dari perspektif tafsir. Kita akan melihat nanti Islam itu agama peradaban yang akan kita maknai dalam 5 ayat ini. Titik tekan saya adalah ayat pertama dan ayat keempat. Ayat pertama ini bicara tentang spirit Iqra, spirit membaca. Ayat keempat bicara tentang spirit kitabah, spirit menulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan seluruh makhluk. Iqra ini fi'lul amri, kata kerja perintah. Yang akar katanya berasal dari qoro'a, yaqra'u, Qur'an, qira'atan, Qur'anan. Masdarnya bervariasi. Ragib Asfahani dalam mufradatnya memaknai qoro'a bimakna ay jamaah. Qoro'a itu akar maknanya adalah jamaah, menghimpun, mengumpulkan. Makanya kalau kita buka kamus-kamus dari kata qoro'a yang makna akar katanya mengumpulkan ini, maknanya macam-macam. Mengetahui ciri-ciri sesuatu, membaca, mengkaji, menelaah, bahkan melakukan riset, meneliti. Yang semuanya bermuara pada menghimpun, mengumpulkan sesuatu. Nah, menariknya begini. Iqra ini adalah masuk dalam kategori fi'lul muta'addi, fi'il yang butuh objek. Tapi dalam ayat pertama ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, objeknya tidak disebutkan. Nah, dalam perspektif tafsir, ketika satu kalimat, satu kata kerja disebutkan, tapi tidak diikuti dengan objeknya, tidak diikuti dengan maf'ul bihnya, maka objeknya itu apapun saja yang bisa dicakup oleh kata itu, yang bisa dicapai oleh kata itu. Jadi di sini objek Iqra itu sangat luas sekali. Apapun saja yang bisa dicakup oleh kata membaca, qoro'a, Iqra. Lalu pertanyaannya, apa objek Iqra? Apa saja objek bacaan? Nah, secara garis besar ada 3 objek bacaan. Objek bacaan ini, objek Iqra ini ada 3 secara garis besar. Pertama, objek yang sifatnya empiris. Objek-objek yang sifatnya empiris ini bisa kita dekati cara membacanya. Kita sudah dikasih perkakasnya oleh Allah, yaitu dengan jasmani kita, dengan panca indera kita. Objek penglihatan ya dengan mata kita, objek pendengaran dengan telinga kita, penciuman dengan hidung kita, rasa testing dengan lidah lisan kita, perabaan kita misalnya. Nah, objek-objek yang sulit untuk dicapai oleh panca indera kita, misalnya kayak bintang gemintang, matahari yang besar tapi terlihat kecil, kita menangkapnya dengan bantuan alat-alat saintifik, yaitu teleskop misalnya, dan lain-lain. Nah, objek-objek ini cara mendekatinya dengan panca indera kita dengan metode tajribi, metode observasi, metode eksperimentasi. Nanti objek yang sifatnya empiris ini akan membuahkan beragam ilmu yang sifatnya ilmiah, natural sciences, ilmu-ilmu kealaman. Sebutlah misalnya ilmu
kimia, biologi, astronomi, kedokteran misalnya, dan lain-lain yang semuanya sifatnya empiris. Ini klaster ilmu yang pertama. Yang kedua, objek yang sifatnya filosofis, logis, rasional. Bacanya dengan apa? Allah juga telah memberikan kita yaitu akal pikiran kita. Kita baca dengan akal kita, metodenya metode burhani, demonstrasi, melalui penalaran. Sederhananya seperti itu. Nanti akan membuahkan ilmu-ilmu yang sangat kaya yang sifatnya social sciences, philosophical sciences. Ilmu-ilmu humaniora, ilmu-ilmu filsafat. Ya katakanlah filsafat itu sendiri, sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah, sastra, seni, dan lain-lainnya. Objek yang ketiga yaitu objek yang sifatnya metafisis, abstrak, supra-rasional atau ghaib. Objek ini dengan apa membacanya? Allah telah memberi perangkatnya juga kepada kita yaitu dengan hati kita, kolbu kita. Metodenya bagaimana? Metode irfani melalui tazkiyatun nafs, riadoh, tirakat. Katakanlah ini masuk nanti membuahkan ilmu-ilmu secara sederhana yaitu ilmu-ilmu religious sciences, ilmu-ilmu keagamaan, tasawuf, kategori dalam filsafat Islam misalnya, filsafat isrokiyah, hikmah muta'aliyah misalnya, katakanlah ulumul tafsir, tafsir itu sendiri, dan lain-lain. Semua yang masuk dalam klaster religious sciences, ilmu-ilmu agama masuk dalam klaster yang ketiga ini. Jadi katakanlah ada ayat objek empiris, ayat kauniyah, ada objek filosofis, humanitis, ayat-ayat insaniyah, dan juga ada objek yang ketiga, objek diniyah, ayat-ayat Qur'aniyah. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, dengan 3 klaster objek ini sudah dicakup semua setidaknya berbagai macam bentuk ilmu. Bisa kita masukkan dalam 3 klaster ini. Nah, dengan 3 klaster ini kita melihat betapa luar biasanya agama Islam ini. Hanya dengan 1 kata saja, Iqra sudah mencakup 3 ilmu ini. Makanya sebagian ulama, ada ulama-ulama besar. Saya menemukan misalnya ada Jamal Albana, Fazlur Rahman, sudah meninggal, 2 ulama besar ini. Dan yang ketiga Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi masih hidup. Ini Yusuf Qaradawi ini, 3 ulama ini mengatakan bahwa dalam perspektif idealisme Islam, antara agama dan ilmu itu tidak terpisahkan. Al-ilmu indana dinun wa dinu indana ilmun. Dalam perspektif Islam yang ideal itu, ilmu adalah agama, agama adalah ilmu. Jadi begini, kalau ada orang berilmu, artinya dia pasti beragama. Cerdas, juga agamanya bagus, tidak bolong-bolong. Ada orang beragama, pasti dia juga cerdas. Nah, ini idealnya. Idealnya seperti tidak terpisahkan, integrated, integral. Karena begitu idealnya dalam Islam, hanya dengan 1 kata Iqra ini saja, dengan 1 ayat ini saja. Nah, inilah luar biasanya ayat yang pertama yaitu dalam surat Al-Alaq ini. 5 ayat ini. Baru ayat pertama tentang spirit Iqra sudah luar biasa. Makanya sebetulnya Islam itu agama peradaban yang menggabungkan 2 modal peradaban, Iqra dan kitabah, membaca dan menulis. Nah, pada pertemuan ini kita bicarakan 1 ini saja dulu. Nanti insya Allah pada episode selanjutnya akan kita bicarakan spirit kitabah, yaitu membingkai makna dalam ayat yang keempat. Ayat yang keempat bicara tentang spirit kitabah. Nah, sekarang kita bicarakan dulu episode yang pertama ini tentang spirit Iqra, spirit membaca, yang akhirnya kita mengetahui makna membaca yang mengantarkan kita pada peradaban Islam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada episode selanjutnya tentang spirit kitabah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.